Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu agar setiap kita anak-anak Tuhan terus tertanam dalam firman Tuhan. Setiap kita anak-anak Tuhan tetap kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Karena yang membuat kita kuat hanyalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang menghampiri tahta Tuhan akan sanggup berdiri menghadapi apapun dalam kehidupannya. Itu sebabnya hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab mencatat langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Haleluya. Melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali apa yang memberkati setiap kita. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, program ini memberkati Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa membagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh turut terberkati melalui program ini ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena setiap hari adalah kemurahan Tuhan, setiap hari adalah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, menjadi kekuatan, menjadi tuntunan, menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Samuel memberikan perintah dari Tuhan disampaikan kepada Saul yang pada saat itu menjadi raja pertama bagi bangsa Israel, yaitu untuk membinasakan seluruh orang-orang yang pada saat itu berperang dengan bangsa Israel, yakni seluruh orang Amalek ya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Semua rajanya, hewan-hewannya, semua orang-orang. Karena itu perintah dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Justru Saul menyisahkan, iya kan? Saul berpikir ya mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kira-kira seperti itu sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi ketika Samuel datang kepada Saul, Samuel menegur Saul. Lalu apa jawab Saul? Kita lihat sama-sama 1 Samuel 15 ayat 24. 1 Samuel 15 ayat 24 bilang begini. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jadi ternyata menurut Saul, Saul lebih takut dengan rakyat. Karena itu Saul mengesampingkan perintah Tuhan. Menurut Saul, Saul lebih memilih untuk mendengarkan rakyat yang memilih pada saat itu ketimbang untuk mendengarkan titah Tuhan. Itu sebabnya mulai dari saat itu Tuhan menolak Saul untuk menjadi seorang raja kembali, saudaraku. Nah, ini yang seringkali juga ternyata terjadi dalam kehidupan kita. Kita lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Tuhan. Kita lebih hormat kepada manusia ketimbang kepada Tuhan. Kita lebih segan kepada manusia ketimbang kepada Tuhan. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Ketika kita diperhadapkan dengan suatu pilihan, engkau mau melakukan perintah Tuhan atau engkau lebih mau melakukan apa yang manusia ingin engkau lakukan. Itu kan pilihan. Kita memilih yang mana? Kalau kita lebih memutuskan untuk memilih apa yang manusia tawarkan buat kita, yang itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan, maka engkau sedang tidak menghormati Tuhan. Karena itulah maka Saul ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai sudah dikasih dalam Tuhan kita lebih menghormati manusia ketimbang kita menghormati perintah Tuhan. Jangan sampai kita lebih mengikuti perkataan-perkataan manusia, masukan-masukan dari manusia ketimbang dari perintah Allah, dari kebenaran firman Tuhan. Maka engkau sedang tidak menghormati Tuhan. Suatu kali Yohanes Pembaptis bicara sama murid-muridnya pada saat itu dalam Yohanes 12 ayat 43. Yohanes bilang begini. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kita lebih suka penghormatan siapa? Kehormatan terhadap manusia atau kehormatan terhadap Allah?
Dan itu sebabnya semuanya itu ada setiap hari dalam pilihan kita, dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Kita memutuskan yang mana? Lebih cari penghormatan manusia atau lebih cari penghormatan Allah? Kalau kita lebih memilih penghormatan manusia, maka kita sedang mengesampingkan menghormati Allah. Tetapi orang yang menghormati Allah, Alkitab katakan kau akan dihormati manusia dan kau dihormati Bapa. Wow. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan hari ini, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan kita yang memutuskan, kita lebih mau melakukan apa kata orang tentang kita atau apa kata firman tentang kita. Kalau orang menawarkan sesuatu yang bertentangan dengan hidup firman Tuhan, lalu kita bilang, aduh habis gak enak ya nolak dari pemberian teman saya nih. Aduh gak enak lu nolak tawaran teman saya nih. Aduh gimana ya, habis dia udah baik sama saya. Engkau sedang melakukan sesuatu yang bertolak belakang dari firman Tuhan. Hanya karena untuk menyenangkan hati manusia, engkau tidak menghormati Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus saudara ketika engkau tidak menghormati Tuhan? Dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara, ini pilihan. Hidup ini pilihan. Engkau mau lebih menghormati, mendengarkan titah perintah Tuhan, atau engkau lebih mau mendengarkan apa kata manusia tentang dirimu dan engkau melakukannya? Engkau lebih segan kepada Tuhan atau engkau lebih segan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu? Dengan penawaran-penawaran, dengan berbagai macam. Saudara tahu, kita tidak selamanya di muka bumi ini. Ketahuilah hal itu. Ya, kita akan kembali, semua sama-sama akan kembali kepada kekekalan. Jangan sampai kita ditolak Tuhan hanya karena kita telah menolak firman-Nya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai seperti Saul. Saul lebih takut kepada rakyat, Saul lebih segan kepada rakyat, Saul lebih mau mengikuti perintah rakyat ketimbang apa kata firman Tuhan. Maka mulai dari saat itu, Saul ditolak oleh Tuhan. Saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan, saya layani melalui program ini. Mulai hari ini kita mengambil keputusan untuk selalu memilih apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang memuliakan Tuhan, apa yang membesarkan dan mengagungkan Tuhan dalam hidup kita, ketimbang kita harus mengikuti apa kata manusia, apa ajakan manusia yang seringkali justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Berikan hormatmu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami diberikan kemampuan, kesanggupan untuk menyadari diri kami bahwa kami harus lebih melakukan perintah ketaatan kami kepada Tuhan ketimbang rasa segan, rasa gak enak kepada manusia sesama kami. Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus terus beracara dalam hati dan hidup kami, sehingga apapun keadaan kami tetap mengambil keputusan untuk melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang menjadi pembela bagi kami. Hamba berdoa buat umat Tuhan, biarlah terus Tuhan Allah Roh Kudus berbicara bagi kami masing-masing, sehingga semakin hari kami semakin menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dengan segala ketetapan dan perintah Tuhan yang harus kami lakukan dalam keseharian kami. Hamba berdoa juga buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan, berikan kekuatan, beri sukacita, beri kedamaian di hati mereka. Kalau ada yang sakit juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ambil keputusan untuk selalu menghormati Tuhan. Sekalipun karena engkau menghormati Tuhan, engkau dijauhi oleh temanmu. Sekalipun karena engkau menghormati Tuhan, engkau dimusuhi oleh kawanmu. Tapi pembelaanmu datang dari Tuhan karena engkau sudah menghormati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.